Senang sekali, mari kita melihat apa yang dikatakan firman Tuhan tentang restoration, tentang pemulihan. Ya, berdoa family restoration 2025 itu terjadi atas setiap kita, amin, dan keluarga kita. Great harvest, apa yang Tuhan katakan, banyak sekali firman Tuhan yang berkata tentang pemulihan. Kita akan lihat pagi hari ini Mazmur 126 ayat 1, mari baca bersama. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Sion itu adalah lambang kehadiran Tuhan. Putri Sion itu lambang umat Tuhan, orang-orang percaya kepada Tuhan. Di Bukit Sion itu terletak Yerusalem, kota Yerusalem yang dibangun di Bukit Sion, di mana tabut Allah hadir di situ, dan itu menjadi lambang kehadiran Tuhan, lambang dari orang percaya. Tapi Israel itu mengalami beberapa kali kehancuran. Bukan hanya dalam peperangan, tapi kehancuran total sebagai bangsa. Itu sebabnya ada ayat ini. Waktu Tuhan memulihkan Sion, keadaan mereka seperti orang mimpi. Kayak nggak mungkin, seperti orang bermimpi. Bukan hanya masalah kalah atau menang, bukan hanya masalah pertandingan, sekali kalah, sekali menang, begitu ya, sekali draw sama, begitu, bukan. Biasa kalau itu misalnya ya. Tapi ini sesuatu yang luar biasa terjadi atas bangsa Israel, atas orang percaya. Bagaimana mereka dihancurkan setelah Israel terbagi dua menjadi kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Sekitar tahun 700-an, 780-an sebelum Masehi, itu bangsa Israel dihancurkan, ditawan oleh kerajaan Asyur, dibawa ke pembuangan, dan itu betul-betul bangsa yang tidak punya bangsa lagi. Kemudian kerajaan Yehuda itu juga mengalami kehancuran sekitar tahun 580-an sebelum Masehi, dihancurkan oleh negara Babilonia. Pemimpin-pemimpinnya, orang-orang pandainya dibawa ke Babel, dibuang ke sana. Betul-betul bangsa tanpa martabat, tanpa negara, bangsa tanpa bangsa. Kotanya dihancurkan, Bait Salomo dengan semua perkakas-perkakasnya dibawa, dijarah begitu ya, dan wow, seperti tidak ada harga dirinya. Dan itu bukan hal yang mudah bagi bangsa Israel. Itu sebabnya kalau kita lihat rangkaiannya, mengapa bangsa Israel, mengapa orang Israel berpikir Tuhan Yesus itu adalah seperti Raja Daud yang 40 tahun menang perang, yang terus-terusan menang perang, begitu ya. Dan mereka berharap Yesus yang datang itu bukan kemudian Yesus yang naik ke atas kayu salib dan mati. Mereka berharap, maukah engkau memulihkan bagi kami kerajaan Israel? Itu sebabnya mereka berkata begitu, karena pada zaman Tuhan Yesus lahir, bangsa Israel juga sudah berapa ratus tahun ditawan di bawah penjajahan Romawi. Tapi ketika Mazmur ini dituliskan, mereka mengalami pembuangan di Asyur. Oleh karena Asyur, mereka mengalami pembuangan oleh karena Babilonia. Dan pemulihan itu buat mereka seperti mimpi, seperti nggak mungkin. Bukan masalah kecil, bukan masalah ya gampang lah, nanti juga ada uang begitu ya, gampang lah, token bunyi nanti sebentar juga diisi ada. Bukan masalah itu, bukan masalah tentang kontrakan rumah saja, bukan masalah-masalah yang seperti itu saja, bukan masalah nggak punya uang saja, bukan masalah sakit sedikit, bukan, tapi kehancuran bangsa yang begitu rupa. Sebab itu Daud menulis, kalau mereka pulih, kalau Tuhan memulihkan, itu kayak mimpi. Sesuatu yang nggak mungkin. Anda boleh punya mimpi, karena punya mimpi itu nggak bayar. Haleluya, betul ya. Anda boleh punya mimpi, Anda boleh menaruh mimpi Anda besar. Bukan mimpi waktu tidur ya. Mimpi waktu tidur itu tidak selalu bisa dikontrol ya, sedikit ya. Mimpi waktu Anda tidur itu tidak selalu bisa dikontrol. Jangan bergantung pada mimpi ya. Tidak selalu mimpi itu dari Tuhan, tidak selalu. Karena kita punya Roh Kudus, kita punya firman Tuhan, amin, haleluya. Bisa dipakai, bisa, begitu ya. Tapi harus jelas ayatnya, harus jelas maksudnya itu sesuai tidak dengan firman Tuhan. Kalau mimpinya tidak sesuai, ya minta konfirmasi boleh, sebagai konfirmasi boleh, tapi tetap
Harus patokannya firman Tuhan, standarnya firman Tuhan, begitu ya. Mimpi waktu tidur itu tidak selalu bisa dikendalikan, tapi ada hal-hal yang misal begini. Saya pernah melayani orang yang terus-terus mimpi buruk waktu tidur. Mimpi didatengin orang mati, orang yang sudah mati, begitu ya. Tidur malam mimpi didatengin orang mati, nggak berani tidur malam, tidur siang mimpi lagi didatengin orang mati. Kapan tidurnya? Hal-hal yang mengganggu seperti itu pasti harus didoakan, dilayani. Ada orang yang sering sekali terbangun tengah malam kemudian teriak-teriak begitu ya. Kenapa? Mimpi-mimpi apa? Nggak tahu, tapi serem, takut, dikejar apa sesuatu, itu juga harus didoakan. Tapi yang dimaksud di sini itu adalah keadaan seperti mimpi. Pulih yang nggak mungkin. Anda Bapak Ibu baik di rumah maupun di tempat ini, setiap kita punya mimpi. Ada mimpi yang sebetulnya kalau kecil itu bukan mimpi ya. Target naik kelas itu bukan mimpi. Rajin aja adik-adik belajar naik kelas begitu. Tapi jangan takut bermimpi besar. Mimpi, wow begitu ya. Pemulihan, wow. Setiap kita boleh punya mimpi, wow, kalau begitu ya, rasanya nggak mungkin sih, tapi kan boleh punya mimpi. Bangsa Israel juga begitu, rasanya nggak mungkin. Bangsa yang nggak punya negara, diratakan, bait Allahnya dijarah, perkakasnya diambil, udah nggak ada harga dirinya. Bahkan tempat ibadahnya bait Allah yang dibangun begitu rupa, dihancurkan, dijarah, dan mereka tidak bisa lagi beribadah. Rangkaian penghancuran sampai kemudian penghancuran setelah masa Tuhan Yesus begitu ya oleh Jenderal Titus, itu membuat bangsa Israel berharap akan dibangun bait Allah yang baru ya, menjelang kedatangan Tuhan. Dan kita belajar banyak dari firman Tuhan tentang bait Allah yang ketiga yang akan datang. Tapi kembali ke ayat ini, waktu Tuhan memulihkan Sion, Daud tahu itu adalah hal yang nggak mungkin. Waktu Anda berpikir tentang hal yang kayaknya nggak mungkin, apakah mungkin? Apakah rumah tangga masih mungkin? Hampir bercerai, hampir hancur, hampir hilang. Gitu. Apakah hubungan yang mungkin pulih itu bisa pulih? Rasanya mimpi. Gitu. Orang tua anak yang berkata, rasanya mimpi kalau anaknya kembali. Wow. Apakah anaknya untuk kembali harus bekerja dulu di peternakan babi, gitu ya. Sampai kemudian berkata, ayahku aja punya banyak makanan di rumah. Masakan aku minta makanan ternak saja tidak diberi dan aku pulang kepada ayahku. Dalam hal yang terburuk sekalipun, pemulihan yang seperti mimpi sekalipun, firman Tuhan berkata, itu bisa terjadi. Amin, haleluya bagi orang percaya. Pemulihan keuangan, Anda punya rumah Anda hilang, Anda punya kendaraan Anda hilang, Anda punya bisnis dan bisnisnya hilang. Bangsa Israel berkata, seperti mimpi. Kalau pulih itu nggak mungkin, seperti mimpi. Boleh dilanjut. Ayat 2. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa. Ada orang yang susah untuk ketawa. Ada orang yang susah buat ketawa. Ada orang yang susah buat bersorak-sorai. Tapi waktu pemulihan terjadi, waktu itu sebegitu seperti mimpi jadi kenyataan. Sebegitu yang gak mungkin jadi kenyataan. Wow, kok bisa Tuhan mengerjakannya? Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, dan lidah kita penuh dengan sorak-sorai. Katakan amin, haleluya. Wow, penuh dengan tawa, penuh dengan sorak-sorai. Dan waktu Anda percaya, yang seperti mimpi Tuhan bisa kerjakan, amin. Yang seperti mimpi, wow, apa yang buat Anda seperti mimpi? Siang hari ini setiap kita pasti punya sesuatu yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Anda enggak seperti mimpi. Kalau bisa menikah itu rasanya seperti mimpi. Satu orang mau menikah, tapi sesuai dengan adat, kalau mengikuti adat, dia harus menyediakan mas kawin yang sangat mahal untuk menebus satu orang wanita, begitu. Dan mungkin buat dia seperti mimpi kalau menikah.
Tapi tidak ada yang mustahil untuk orang berharap kepada Tuhan. Amin, haleluya. Setiap kita punya mimpi, satu dengan yang lain mimpinya beda. Kita yang mengalami sesuatu dengan fisik kita, kita berkata seperti mimpi kalau bisa datang ibadah, seperti mimpi kalau bisa beraktivitas lagi, dan wow. Orang-orang yang mengalami seperti mimpi kalau ini dipulihkan. Tapi Tuhan berkata pada waktu itu Sion Israel mengalami pemulihan yang seperti mimpi, sesuatu yang seperti tidak mungkin ternyata itu bisa terjadi. Ayat selanjutnya, apa yang dikatakan firman Tuhan tentang tak? Boleh dilanjut dulu setelah ini satu lagi. Iya, yang tadi. Pada waktu itu satu lagi tanah Negeb. Setelah ini iya, pulihkanlah keadaan kami, iya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Negeb, ya. Apa artinya? Mengapa ayat ini berkata pulihkan kami Tuhan? Seperti Tuhan memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Slide selanjutnya itu adalah gambaran tentang tanah Negeb. Kering, sangat kering, sangat rawan kelaparan karena sangat kering. Batang air yang sangat mudah mengalami kekeringan. Kenapa? Karena tidak menyimpan air banyak. Waktu musim kemarau turun, tidak ada hujan, kering, semuanya kering. Itu sebabnya Mazmur berkata, pulihkan kami Tuhan, seperti Engkau memulihkan batang air di tanah Negeb. Kejadian 12. Saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat apa yang dialami oleh Abraham. Mengapa Abraham sampai mengungsi, sampai pindah dari tanah yang disebut tanah Negeb. Kejadian 12 itu adalah awal cerita bagaimana Abraham dipanggil oleh Allah. Dan ayat 78, ayat 9 saja kita baca. Kejadian 12 ayat 9. Ayat 9 dan ayat 10. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan sampai dia ke tanah Negeb. Ya. Mengapa tadi di Mazmur ditulis? Anda cari apa? Kenapa? Kenapa pulihkan kami seperti Tuhan memulihkan batang air di tanah Negeb? Ada kisah tentang tanah Negeb. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, di tanah itu, karena tanah ini sangat kering dan rawan terhadap kelaparan, maka Abraham pergi ke Mesir sebagai orang asing. Abraham, Sarah istrinya, Lot keponakannya, dan semua dayang-dayang yang mengikuti dia, sekalipun belum banyak sebelum dia kaya raya, tapi dia punya harta benda, punya orang yang mengikuti dia. Abraham sampai di tanah Negeb. Waktu kelaparan timbul di tanah itu, di negeri itu, pergi Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Kalau dia kaya raya di situ, dia tidak sampai pergi ke tanah Mesir. Orang pergi biasanya mostly sebagian besar karena dia ingin sesuatu yang lebih baik. Apalagi kalau kelaparan, sudah tidak ada pilihan. Kering, kalau nanam sekarang belum tentu tumbuh, begitu ya. Tumbuhnya pun kapan, mereka sudah kelaparan sekarang, tidak lagi persediaan makanan. Dan Anda lihat seperti tadi, kering, sangat kering. Untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Baik, kita lanjut ayatnya. Kelihatannya teruskan ayat ini dulu ya. Ada hal yang ingin saya sampaikan. Anda baca ayat 11, silahkan. 2, 3. 12, silahkan. Sarah itu dengan Abraham umurnya bedanya sekitar 10 belasan tahun lah, begitu ya. Jadi kalau Abraham keluar dari tanahnya, dipanggil Tuhan pertama umur 75, berarti Sarah itu sekitar umur berapa? 60-an gitu ya. Tapi waktu dia mau masuk ke Mesir, dia udah takut, dia udah was-was.
Ini kan bicara budaya ya, dimana orang bisa mengambil istri orang asal disukai, gitu. Apalagi kalau posisinya tinggi. Maka waktu dia mau masuk Mesir, dia buat perjanjian. Itu sisi lain lah ya kalau kita bicara tentang pria, tapi itu kita tidak akan bahas itu. Dia bilang sama Sarah istrinya, kamu itu cantik, gitu ya. Menurut Anda cantiknya bukan hanya cantik, pasti Anda setuju. Cantiknya cantik banget, betul nggak? Kalau nggak cantik banget nggak mungkin. Sampai suaminya begitu was-was mau masuk ke negeri Mesir dan dia berbuat kesalahan sebetulnya. 12. Kalau orang Mesir tahu kamu istriku, aku pasti dibunuh dan kamu diambil. Karena kamu saudara aku juga, kamu ya kita nggak bohong banget lah. Kadang-kadang anak Tuhan kan gitu kan, nggak bohong kok gitu. Memang kamu saudara aku kok gitu ya. Kan nggak bohong. Memang kamu kan saudara sepupu lah begitu ya. Kalau mereka tahu kamu istri aku, kamu diambil, kamu akan senang. Aku dibunuh, pilih mana gitu ya. Supaya kita aman. Kalau kamu sayang aku gitu ya, maka kamu katakan bahwa aku adalah saudara. 13. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau gitu ya, enak banget ya. Dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. 14-15 silahkan. 15. Istri Abraham yang dibawa masuk ke tanah Mesir, berita tentang kecantikannya sampai ke istana. Berita sampai ke istana. Saya tetap mau mengajak Anda mengingat berita tentang tabu Tuhan di Obed Edom. Ya. 3 bulan lamanya, ayat yang tadi kita baca sebagai deklarasi pembacaan firman Tuhan pertama, 3 bulan lamanya tabut Allah tinggal di rumah Obed Edom dan keluarganya. Dan berita bahwa keluarganya diubahkan oleh karena kehadiran Tuhan itu sampai kepada Daud. Betul? Itu sebabnya kita harus jaga. Setiap keluarga harus menjaga kehadiran Tuhan dalam keluarga. Itu yang paling penting. Kehadiran Tuhan mengubah. Buat Obed Edom sangat mudah untuk dia menolak tabut Allah. Betul nggak? Tabut Allah dipindahkan di atas lembu. Lembunya tergelincir. Usa refleks pegang tabut Allah. Nggak salah sebetulnya secara manusia. Tapi Tuhan tidak suka dan Usa mati. Setelah itu Daud menyimpan dan menitipkan tabut Allah di rumah Obed Edom. Kalau Anda menjadi Obed Edom, apakah Anda tidak takut? Bukan binatang peliharaan, bukan kucing Anda, bukan guguk Anda yang lewat tabut Allah menyentuh dan mati. Kalau anak dari Obed Edom, betul nggak? Usa saja yang bermaksud baik, apalagi anak-anak lari-lari. Karena mereka adalah anak-anak pegang-pegang benda asing. Apakah Obed Edom tidak takut mereka akan mati karena tabut itu? Sedangkan Usa saja sudah jelas diketahui beritanya oleh seluruh bangsa Israel, mati karena pegang tabut Allah tidak sengaja. Tapi Obed Edom dan keluarganya, dia menjaga, dia menghormati, dia menghargai kehadiran Tuhan. Betul. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, kalau Anda mau bertengkar, ingat Tuhan. Haleluya. Berbeda pendapat itu boleh, tapi ketika pertengkaran terjadi dan meruncing begitu rupa begitu ya, maka setiap orang harus mengingat tentang Tuhan. Pernikahan adalah sesuatu yang kita masuki, kita bisa masuk dan kita nggak bisa keluar dari situ. Haleluya. Gereja mempersatukan dan tidak bisa menceraikan dengan alasan apapun juga. Ada pasangan yang akan menikah di antara kita. Haleluya, puji Tuhan ya. Setiap kita harus mengerti, itu pasangan itu adalah satu-satunya tempat di mana kita masuk dan nggak bisa keluar. Itu adalah pernikahan. Itu sebabnya harus berhati-hati dengan pernikahan. Haleluya. Dan ketika penggawa-penggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun sehingga perempuan itu dibawa ke istana. Kenapa? Karena beritanya sampai ke istana. Next.
Fir'aun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan. Seperti dugaannya ya, dia diperlakukan dengan sangat baik. Budak laki-laki, budak perempuan, keledai betina, dan unta. Wow, upetinya sangat banyak, 17. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Fir'aun. Demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abram itu luar biasa ya. Luar biasa. Dalam kesalahan. Tapi tidak selalu sih. Dalam kesalahan bisa sedemikian penjagaan Tuhan. Tapi tentunya kita tidak sembarang berbuat salah dan berpikir nanti ada penjagaan Tuhan. Setiap kita harus berhati-hati. Abram salah di situ. Dia takut kehilangan istrinya, dia berdusta di situ. Dia malah berpikir aku pasti diperlakukan dengan baik-baik, dan seperti tebakannya, seperti itu terjadi. Dia diperlakukan dengan sangat baik oleh Fir'aun dan oleh pengawal-pengawalnya, oleh orang-orang di istananya. Dan terpujilah Tuhan karena Tuhan menjagai Sarai dan Tuhan menjagai Abraham. Betul. Lalu Fir'aun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? 19-20 silakan Anda baca. 2-3. Lalu Fir'aun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. 13 ya, lanjut 13 tuh. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu. Di situ Abram memanggil nama Tuhan. Oke, kembali ke PowerPoint kita. Tanah Negeb sebagai gambaran tanah yang sangat kering, rawan kering, rawan kelaparan, tidak bisa menahan banyak air. Abraham mengalami kelaparan. Ya, ini ayat yang tadi kita baca. Tapi percaya bahwa di tanah yang seperti itu pun Tuhan bisa memulihkan. Amin, haleluya. Pemulihan yang seperti mimpi pun bisa terjadi. Buat Abraham juga. Wow, Sarai sudah masuk istana, kok bisa dikembalikan? Buat dia, wow, dia bergumul antara hati nuraninya, dia bergumul antara dia takut mati, tapi oleh karena Tuhan yang begitu luar biasa, Sarai dikembalikan kepada dia beserta dengan bonus-bonusnya. Abraham kembali ke tanah Negeb, Abraham kembali ke Betel dan Ai, dan dia mendirikan mesbah di tempat di mana dia pertama kali mendirikan mesbah, memanggil nama Tuhan. Luar biasa. Pemulihan dimulai ketika ada hati yang hancur. Itu masalahnya. Ada banyak orang tidak merasa bahwa dia perlu Tuhan. Ada banyak orang yang merasa bahwa yang terjadi adalah kebetulan saja. Kebetulan lagi susah, kebetulan lagi sakit, kebetulan lagi bangkrut, kebetulan lagi jatuh. Tapi pemulihan itu terjadi kalau ada hati yang hancur. Hati yang merasa bahwa Tuhan, sekalipun gak mungkin, tapi Tuhan, sekalipun seperti mimpi, tapi aku percaya pasti pulih kembali. Amin. Pemulihan dimulai dari hati yang berseru kepada Tuhan, hati yang hancur datang kepada Tuhan. Waktu Tuhan memulihkan Sion, wow, keadaan kita seperti mimpi, rasanya nggak mungkin, tapi terjadi waktu itu. Mulut kita penuh dengan tawa, wow, begitu ya. Lidah kita penuh dengan sorak-sorak. Haleluya, Tuhan memulihkan. Haleluya, Tuhan dahsyat. Mazmur 147 ayat 3 dan 4 berkata, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Amin. Dan membalut luka mereka. Kalau orang nggak patah hati, bukan karena putus, ya,
Cinta tapi patah hati dengan keadaan, remuk hati dengan keadaan, berseru kepada Tuhan, maka pasti ada pertolongan dari Tuhan. Waktu orang berkata, Tuhan, ini harus Tuhan yang mengerjakannya. Tuhan, gak mungkin orang lain yang menolong aku, harus Tuhan yang menolong aku. Amin, haleluya. Orang lain bisa menolong sedikit saja, orang lain bisa merubah keadaan, bisa tapi sedikit saja, tapi Tuhan yang harus totally menolong. Waktu ada hati yang berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Waktu ada hati yang merindukan terobosan rohani, kerinduan, wow, terobosan rohani, wow, haleluya. Kepada pasangan yang akan bercerai, saya selalu kasih nasihat, harus ada satu orang yang hancur hati di hadapan Tuhan. Kalau dua-duanya keras hati, out, quit, bubar. Tapi kalau ada satu orang yang sekalipun berkata, rugi dong aku, begitu ya. Kalau ada satu orang yang hancur hati yang berkata, Tuhan harusnya nggak begini. Tuhan, aku terima pasanganku apa adanya, kalau dia kembali aku terima. Kalau ada orang yang hancur hati, ada orang yang remuk hati yang berkata, Tuhan ini memang kesalahanku. Tuhan, aku salah mengambil keputusan. Tuhan, ini semua salahku. Waktu ada orang yang hancur hati dan berkata, aku salah Tuhan, aku bertobat, ampuni aku Tuhan. Aku berharap kepada Tuhan. Maka ia akan menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Katakan amin. Mazmur 147, mengapa muncul tulisan seperti bintang-bintang di langit? Ia menentukan bintang-bintang di langit, menyebut nama-nama mereka. Mazmur 147. Saya mau ajak Anda lihat dulu sebentar. Ayat 1, haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik. Bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ini ayatnya. Mengapa muncul kata bintang-bintang di langit? Karena seperti tadi saya sampaikan, orang Israel tercerai-berai. Bangsa yang tidak punya tanah. Sion. Lepas dari politik ya, karena kita hanya akan belajar tentang firman Tuhan dengan konteks saja begitu ya, tapi tidak dengan politik. Gerakan Zionis itu adalah gerakan pulang kampung. Bangsa Israel yang sudah tersebar di mana-mana itu pulang membangun kotanya. Kembali gerakan itu sebetulnya disebut gerakan Zionis. Gerakan mereka pulang, didanai, dibiayai dengan sangat besar oleh orang-orang Israel yang secara materi sudah sukses di mana-mana, di negara-negara lain. Mereka membiayai gerakan Zionis pulang ke kampung. Tuhan membangun pulang kembali ke Yerusalem, maksudnya kampungnya. Tuhan membangun di Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai, sudah tercerai-berai, tidak tahu keluarganya di mana, tidak tahu silsilahnya lagi, kawin campur di mana-mana. Ya, kalau bait Allah akan dibangun kembali, maka menurut kepercayaan mereka harus kembali imam-imam dari Trah suku asli, bukan suku campuran, begitu ya. Sementara mereka sudah bercampur baur dengan banyak bangsa-bangsa. Kemudian ayat 3-nya baru masuk sini. Ia menyembuhkan orang yang patah hati. Waktu mereka patah hati, mereka berseru kepada Tuhan, mereka rindu akan Yerusalem. Maka Tuhan akan menyembuhkan orang yang patah hati. Tuhan akan membalut luka-luka mereka. Tuhan berkata, Dia itu menentukan jumlah bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Itu lanjutan ayatnya. Bahkan yang sudah tercerai-berai, yang sudah nggak punya harapan, ya, keluarga, hubungan Anda dimanapun, menyaksikan live streaming, Anda dimanapun keluarga Anda sudah tercerai-berai, pasangan, mungkin orang tua, anak. Oh, Tuhan berkata, Dia menyembuhkan, Dia memulihkan, Dia mengumpulkan kembali. Nama bintang-bintang saja terhitung oleh Tuhan. Dia menyebut bintang dengan namanya masing-masing. Apalagi setiap kita, amin, haleluya. Tuhan mengasihi Anda, Tuhan mengasihi kita semua. Yang sudah hancur begitu rupa tercerai-berai saja, Tuhan sanggup menentukan, menghitung jumlah bintang.
Tuhan bisa menghitung apa yang Anda punya, apa yang hilang dari Anda. Amin, haleluya. Tuhan bisa menyebut nama-nama bintang semuanya. Sesuatu yang wow, gak mungkin. Masa sih Tuhan? Masa Tuhan sanggup pulihkan? Itulah pemulihan. Bukan hanya perbaikan keadaan, katakan amin, haleluya. Pemulihan bukan hanya perbaikan keadaan, keadaan menjadi lebih baik sedikit demi sedikit. Tentunya boleh berdoa seperti itu. Tapi yang disebut pemulihan adalah seperti mimpi. Wow, ketawa karena begitu bahagia. Sorak-sorai karena yang luar biasa Tuhan jadikan. Amin. Wow, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa dan lidah kita penuh dengan sorak-sorai. Kembali ke PowerPoint tadi. Haleluya. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini, sampai orang-orang tahu di luar kita. Wow, ajaib. Betul. Saya mendapatkan beberapa kesaksian orang berkata, sampai orang nggak percaya, sampai keluarga besar saya nggak percaya, kok bisa pulih, kok bisa terjadi seperti ini, mereka meninggalkan kami, mereka tidak mampu menolong lagi, tapi Tuhan nyata menolong, sampai keluarga besar berkata, kok bisa yang ini terjadi. Ayat 3, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Mazmur 51 ayat 19 berkata, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Didahului oleh jiwa yang hancur. Waktu kita hancur hati Tuhan, ya, waktu kita hancur hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina yang ya. Kunci dari pemulihan adalah hati yang hancur, hati yang remuk. Mengapa kemapanan itu membuat orang tidak hancur hati? Korea Selatan itu mengalami kebangunan rohani yang luar biasa. Kita tahu sejarahnya. Penjajahan Jepang, ya, membawa mereka kemudian mengalami kebangunan rohani yang luar biasa. Pendoa-pendoa Korea yang sangat luar biasa. Jam 4 pagi mereka datang ke gereja, berdoa 1 jam kemudian pulang dan baru setelah itu menyiapkan makanan untuk keluarganya. Luar biasa. Tapi kekristenan di Korea Selatan sekarang tidak seperti itu. Beberapa hamba Tuhan berkata bahwa Indonesia masih lebih punya api dibandingkan dengan mereka. Mengapa? Kemapanan, kenyamanan, begitu rupa membuat orang tidak hancur lagi. Apa yang menghancurkan orang? Kalau orang merasa bahwa semuanya bisa dibeli dengan uang, hati-hati dengan kemapanan, hati-hati dengan kenyamanan. Tuhan tetap mau jiwa yang hancur. Amin. Kalau Anda nyaman, kalau kita nyaman, Anda di rumah dimanapun dan mapan, dan Anda tetap punya hati yang hancur, itu luar biasa. Haleluya, itu luar biasa. Wow, sudah punya semua, tapi tetap merasa miskin di hadapan Tuhan, tapi tetap berdatang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, membawa hati yang bisa menyembah Tuhan. Ada banyak orang yang nggak bisa nyembah lagi. Kenapa? Kekaguman akan Tuhan itu sangat mudah hilang. Waktu kita baru pertama kali ketemu Tuhan, wow, 1 lagu aja rasanya, gitu ya. Setelah itu, wow, 1 playlist berputar dan orang nggak rasa apa-apa. Selama kita masih punya hati yang hancur, hati yang menyembah Tuhan, wow, hidup rohani kita akan terjaga. Amin, haleluya. Next, saya akan bicara tentang ini, tapi mungkin ini agak berbeda. Kita tetap akan bahas ini sebagai firman Tuhan, tapi kita akan bahas karena kami dapat sesuatu ini berbeda. Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Mari baca bersama-sama. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ayat ini kalau dilihat konteksnya bukan bicara hanya tentang taburan harta, ya. Konteksnya adalah waktu mereka ada di tanah kering, mereka begini, ini ada benih, dimakan supaya mereka tidak kelaparan karena mereka nggak punya lagi, atau ditabur
Bukan taburan dalam arti Anda menabur untuk pekerjaan Tuhan sekalipun itu baik ya, tidak meniadakan Anda nggak perlu menabur, bukan juga ya. Kita akan membawa persembahan sulung kita juga di bulan Februari dan nanti akan diumumkan. Tapi intinya ayat ini tidak boleh dipakai sebagai ayat untuk apa ya, hanya tentang harta, hanya tentang uang, bukan. Ini bicara tentang sebetulnya pekerjaan, mata pencaharian yang pokok dari bangsa Israel. Betul nggak kalau lihat konteksnya? Mereka adalah bangsa yang bercocok tanam. Dan mereka punya mungkin sedikit benih persediaan. Apakah ini gandum ini akan dimakan atau akan ditabur sebagai benih? Kalau ditabur tanahnya kering, apakah ada jaminan benihnya tumbuh? Kalau ditabur habis, mereka nggak makan, mengurangi stok makanan, kemudian tidak turun hujan, apakah itu tidak menjadi sia-sia? Begitu maksudnya, begitu ya. Tapi dengan iman, sekali lagi ini bukan hanya tentang uang, tapi ini bicara tentang mata pencaharian. Jadi mereka tetap melakukan apa yang harus dilakukan. Mereka tetap mengerjakan pekerjaan mereka, mata pencaharian mereka dengan pengharapan penuh kepada Tuhan. Tuhan, ini kalau habis nih, gitu. Kalau nggak turun hujan, Tuhan nggak kasih hujan, habis nih. Kalau panennya gagal, serangga datang, habis nih. Itu sebabnya orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, begitu ya, ditabur di tanah yang, ditabur dengan iman, dengan harapan bahwa ini akan tumbuh. Kan nggak langsung tumbuh juga, betul nggak? Lo kan yang ditabur nggak langsung tumbuh. Di situ di waktu-waktu itu betul-betul mereka berharap, Tuhan hujan, Tuhan hujan, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, Tuhan kalau nggak kami mati, tumbuh atau mati, begitu kan? Jadi itu mata pencaharian mereka. Itu menabur dengan cucuran air mata. Maka mereka akan menuai dengan sorak-sorak. Ternyata tumbuh. Ternyata berisi, gandum-gandum mereka berisi. Ternyata nggak diserang hama. Ternyata kita bisa panen. Mereka panen dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju sambil menangis. Maju, jangan mundur. Amin. Maju. Lihat kanan kiri, katakan maju. Berjalan maju sambil menangis, menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil bawa berkas-berkasnya. Amin. Haleluya. Haleluya. Apapun yang Anda kerjakan, bisnis, kerjakan. Anak-anak muda, berbisnis, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Sekolah, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau aku belajar atau nggak belajar ya? Belajar nggak belajar, belajar nggak belajar. Belajar main gitu ya, belajar main. Atau kalau lakukan bisnis ini nih nanti, aduh gimana ya, ini masa lagi susah, ini saingan banyak, ini yang modal lebih gede banyak, ini begitu kan? Aduh kalau aku lanjut enggak ya, aku maju atau diem aja ya, aku lakukan ini atau tidak ya, aduh cuman modal 100.000 mau jadi apa? Loh 100.000 bisa jadi habis, 100.000 bisa berkembang jadi 200, ya kalau 100 minta jadi 100 juta, ya itu lotre. Tapi 100.000 ini bisa jadi 150.000 atau 100.000 bisa jadi habis, bisa toh. Tapi yang penting mereka berjalan maju. Amin, haleluya. Maju melakukan sesuatu, bukan hanya bicara tentang menabur uang, karena ini tuh mata pencaharian mereka, ini pekerjaan mereka. Lakukan, betul nggak? Lakukan, amin, haleluya. Di masa-masa yang seperti apapun juga, ayo terus berjalan maju, amin, haleluya. Ayo terus berjalan maju. Oh, dengan menangis sambil menabur benih. Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya, haleluya. Pelayanan juga begitu. Ini puji Tuhan, beberapa orang ya sudah diutus Bapak ke Sintang ya, dari Pontianak, luar biasa kan, dengan berbagai kendala, berbagai hambatan. Kadang-kadang ibadah jam 6, pernah lah, nggak sering, ibadah jam 6
Yang melayani, yang khotbah dari Pontianak baru sampai jam 7. Kenapa? Bisnya mogok. Haleluya. Harus berangkat Minggu, nggak bisa Sabtu. Kenapa? Karena Sabtu masih ada kegiatan kantor, masih bekerja. Kita mengutus orang-orang yang tidak selalu full time kan. Orang-orang yang bekerja sampai Jumat tapi kadang Sabtu masih harus bekerja, atau orang yang bekerja sampai Sabtu siang, atau ada pertemuan kantornya di hari Sabtu dan sebagainya. Wow, tapi dengan semua hal puji Tuhan terus ya. Sintang, Pak Eri rutin 2 kali dalam 1 bulan, kemudian 2 kalinya lagi ada pelayan-pelayan dari Pontianak. Kemarin 1 pelayan sudah diterima bekerja di kantor. Selama masa jeda itu dia terus melayani Tuhan. Mana aja, tinggal Sintang seminggu, oke ini begini-begini. Saya bilang luar biasa begitu ya. Diterima bekerja. Waktu diterima bekerja, suami istri lapor ke Pak Eri bilang begini, Pak, jangan ragu, tetap utus kami ke Sintang. Wih, luar biasa. Ya tapi awal kerja janganlah, nanti kecapean Seninnya itu baru sampai pagi sekali dan harus bekerja dengan cepat. Tapi lihat, luar biasa. Dan setelah Sintang kelihatannya sudah begitu jalan begitu ya dengan ya beberapa orang yang siap bersedia. 1 orang berkata begini, Singkawang Pak, saya dan Bapak merasa sudah cukuplah dengan kami kalau kami yang merintis begitu ya. Tapi kalau ada anak-anak rohani Anda yang merintis silahkan gitu. Kita doakan, kita dukung apa yang kita bisa dukung. Jadi saya bilang ya silahkan, ya silahkan, ayo berjalan maju terus pelayanan. Sekalipun yang bicara ini orang-orang sibuk ya, saya tahu kesibukan mereka. Masih di kantor jam segini, bolak-balik begini ya. Tapi puji Tuhan, setiap kita berjalan maju, amin, haleluya. Setiap orang jangan berhenti. Anak-anak muda apalagi, wow, hidup Anda masih panjang. Anak-anak muda boleh angkat tangan. Ini yang di depan masih muda. Aduh, wow itu. Haleluya, puji Tuhan. Wow, Anda masih punya banyak energi. Jangan berhenti, maju terus. Sekali ayat ini bukan hanya bicara tentang ayo menabur bagi pekerjaan, bukan. Saya tidak anti dengan itu. Ayo percaya Anda menabur bagi pekerjaan Tuhan, Anda mengembalikan persepuluhan sesuai dengan iman Anda, bukan karena diancam nanti gitu ya, bukan karena ancaman, tapi karena Anda mengasihi Tuhan. Saya percaya, saya melihat 40 tahun perjalanan melayani Tuhan, bagaimana orang-orang yang sangat tertib, orang-orang yang mengelola dengan baik. Tuhan membuka tingkap langit sesuai dengan janjinya, amin. Tapi bukan mengembalikan persepuluhan karena Anda takut nanti ada belalang, nanti terjadi begini, terjadi, bukan. Tapi karena Anda mengasihi Tuhan, menabur karena Anda mengasihi Tuhan. Tapi kembali konteks ayat ini adalah tentang mata pencaharian, tentang usaha mereka, tentang pekerjaan mereka. Akan berhentikah atau tetap berjalan maju sekalipun nangis untuk maju? Betul nggak? Kerja sampai malam, kerja capek, membuat sesuatu sampai capek, kelihatannya belum ada hasil, kelihatannya hasilnya sangat sedikit, lebih banyak yang dibawa pulang dimakan sendiri, misal begitu ya. Haleluya. Tapi tetap berjalan maju, tetap menabur benih, tetap mengerjakan sesuatu, maka pemulihan pasti terjadi, amin, haleluya. Anda yang membutuhkan pemulihan hubungan, tetap menabur. Menabur apa? Menabur doa, menabur kesungguhan hati, menabur dengan air mata. Tuhan pulihkan, Bapak pulihkan. Oh ampuni kesalahan kami, kembalikan kepada kami. Betul? Ada yang ditabur, ada yang dikerjakan, ada yang dilakukan. Dan Tuhan pasti mengerjakan pemulihan seperti mimpi. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Pemusik boleh maju ke depan. Tuhan pulihkan, Bapak pulihkan. Kembalikan negeri kami kepadamu. Kita datang kepada Tuhan. Ada begitu banyak bencana atas bangsa-bangsa akhir-akhir ini. Kenyamanan sedang digoncangkan, kemapanan sedang digoncangkan. Tapi kita berdoa, bangsa-bangsa datang kepada Tuhan. Kita berdoa negeri ini dipulihkan oleh Tuhan. Kita berdoa keluarga besar dipulihkan oleh Tuhan. Keluarga